Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Keluarga Kristen dan Ekonomi yang Diberkati. Pada awal mulanya manusia ini hidup dalam berkat Tuhan, di mana persekutuan dengan Tuhan intim, suasana penuh damai, kebutuhan jasmani berkelimpahan. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kutuk. Sejak itu, manusia menjadi terpisah dari Tuhan. Manusia hidup dalam ketakutan, hidup tanpa damai sejahtera. Manusia juga menjadi sulit, bekerja menjadi sulit, tetapi hasilnya minim. Di mana ini berbicara tentang kehidupan ekonomi manusia yang terkutuk. Tetapi ada pengecualian dalam beberapa tokoh Alkitab yang ekonominya diberkati, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub. Artinya ada pengecualian. Sampai hari ini Tuhan masih membuat pengecualian. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dituliskan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita pahami ayat ini terlebih dahulu. Sebenarnya kapan sih Yesus ini menjadi miskin? Dalam kitab Ulangan 28 ayat 47 sampai 48 kita bisa menemukan pernyataan tentang kemiskinan yang menjadi lawan kelimpahan. Orang yang masuk kategori miskin adalah mereka yang lapar, haus, telanjang, kekurangan segala-galanya atau tidak memiliki apa-apa. Yesus mengalami itu semua bukan saat Yesus hidup, tetapi saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus lapar karena seharian Yesus tidak makan, kemudian Yesus juga haus, kemudian Yesus juga telanjang, dan Yesus tidak memiliki apa-apa lagi untuk memberi kepada sesamanya, bahkan kubur untuk dirinya sendiri dipinjami orang lain. Dan dalam Matius 27 ayat 29, di situ dijelaskan bagaimana Kristus ini dimahkotai duri. Itu adalah lambang kutuk atas ekonomi manusia yang telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan berdasarkan ayat-ayat dan kebenaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang hidup dalam iman kepada Kristus termasuk dalam pengecualian, sebab kutuk ekonomi sudah ditanggung Kristus lewat salibnya. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah keselamatan roh saja, tetapi juga untuk kehidupan kita saat ini. Kemudian mari kita memahami ekonomi yang diberkati. Seringkali kita memahami dengan sudut pandang yang salah, yaitu orang atau keluarga yang memiliki kekayaan yang berlimpah atau punya pekerjaan yang mampan. Sebenarnya pemahaman ini tidak salah, tetapi kurang lengkap. Keluarga yang ekonominya diberkati itu berarti keluarga yang pertama mendapatkan harta atau perolehan yang disertai dengan damai sejahtera, puas, dan tanpa rasa cemas. Dalam Amsal 15 ayat 16 dituliskan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ia juga tidak khawatir akan hari esok karena percaya akan pemeliharaan Tuhan, sehingga orang tersebut bekerja dengan senang, tidak didorong oleh keinginan akan uang, sehingga diperbudak, dan keluarga tersebut memiliki rasa cukup. Ekonomi yang diberkati adalah apabila mendatangkan damai sejahtera dan rasa puas. Kemudian, keluarga yang ekonominya diberkati itu berarti keluarga yang menjadi pengelola uang yang baik, bukan menjadi hamba uang. Seseorang yang diperhamba uang akan menjadi serakah, kikir, takut harganya berkurang, diperbudak oleh pekerjaan sehingga tidak bisa menikmati kekayaannya. Tetapi seorang pengelola akan menikmati uang dengan bijak. Ekonomi yang diberkati adalah keluarga atau orang yang tidak diperbudak harta. Kemudian, keluarga yang ekonominya diberkati itu berarti keluarga yang diberi kuasa untuk menikmati.
Dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 dituliskan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi ekonomi yang diberkati adalah jika kita bisa menikmati berkat tersebut. Dan yang terakhir adalah dapat mempergunakan harta hingga berdampak sampai kekekalan. Dunia dan segala isinya akan lenyap, termasuk harta kita. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya ke depan. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan, atau sama dengan melakukan seperti untuk Tuhan. Memberi adalah sama dengan mengumpulkan harta di surga. Ekonomi yang diberkati adalah ekonomi yang berdampak sampai kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Mari kita menjadi keluarga yang diberkati. Kehidupan ekonominya bukan berarti ekonomi yang mapan atau berlimpah saja, tetapi mari kita menjadi keluarga yang bisa mendapatkan kekayaan dengan disertai hati damai. Mari kita menjadi keluarga yang tidak menjadi hamba uang, tapi menjadi pengelola yang baik, di mana kita bisa menikmatinya, dan yang terpenting adalah bisa mempergunakannya untuk kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.